Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke pertemuan berikutnya mengenai perkembangan sosial dan kepribadian remaja. Oke. Perkembangan kepribadian kita memang berbicara mengenai diri ya. Di sini ada self-understanding, self-esteem, dan self-concept, serta self-identity. Selanjutnya akan dibahas di slide-slide berikutnya. Self atau kedirian adalah penilaian dengan perasaan atau sense tentang siapa diri dan apa yang membuat diri berbeda dari orang lain, gitu ya. Eksplorasi tentang diri, self, memberikan informasi dalam proses memahami diri atau self-understanding yang kemudian akan membentuk gambaran secara umum tentang self-concept. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah sebetulnya self-concept ini adalah hal yang lebih spesifik, gitu ya, yang telah kita pelajari di tahapan perkembangan yang sebelumnya. Pemahaman diri, self-understanding, di sini adalah definisinya representasi kognitif atau gambaran yang dikenali tentang diri. Substansi dan isi, bagaimana gambaran remaja tentang dirinya. Di sini apa aja sih yang sebetulnya ya sudah dapat dipahami oleh remaja, yaitu biasanya hal yang bersifat abstrak dan idealis. Yang kita tahu abstrak itu bukan konkret ya, lawan dari konkret. Dan idealis itu biasanya sangat sesuai aturan ya. Lawannya itu belum pragmatis. Terdiferensiasikan artinya sudah dapat dibedakan ya. Fluktuatif itu masih labil, masih belum konsisten ya. Masih belum konsisten. Real plus ideal, ini real sama ideal ini contohnya gini. Saya itu harusnya IPK-nya itu misalkan 4 ya, idealnya. Namun realnya bagaimana? Terkadang realnya itu 3,7 dan seterusnya. Jadi real dan ideal ini semakin besar jaraknya, ya, semakin besar jaraknya itu biasanya akan menimbulkan kecemasan tertentu. Lalu itu contohnya ya. Lalu true and false, bagaimana sih hal baik dan hal buruk? Apa yang seharusnya, apa yang semestinya, itu remaja sudah mempunyai konsep tentang true dan false, bagaimana yang benar dan apa yang salah, gitu ya. Self-conscious, ini apa yang berada di alam sadarnya, dan unconscious, ya. Apa sih yang tidak berada pada alam bawah sadarnya. Self-protective, bagaimana sih cara untuk melindungi diri, ya, perlindungan. Dan self-integration ini secara umum ya, lebih holistik. Remaja tersebut bisa memandang dirinya. Self-concept dan self-esteem. Di sini ada istilah yang berbeda, di mana kita telah sepakat ya sebelumnya bahwa self-concept ialah secara umum. Ya, self-concept adalah yang spesifik ya, sedangkan self-esteem ini lebih secara global, gitu ya. Kalau konsep itu secara spesifik, misalkan pada masa kanak-kanak gitu ya, cara pandangnya lebih pada fisik. Kalau remaja sudah lebih pada sisi psikologis, ya, yang kita tahu bahwa dia lebih pemaaf, ya, dia lebih pemaaf, sabar, dan seterusnya. Dan domain spesifik lainnya fisik, akademik, sosial, seni, ya. Contohnya, saya pintar di matematika, tapi tidak di bahasa, contoh akademik.
Lalu definisi self-esteem secara global, pandangan tentang global yang mengandung keberhargaan diri, self-worth, dan melibatkan nilai-nilai positif dan negatif. Jadi kalau ada hal positif dan negatif itu esteem ya. Di mana domainnya itu secara umum, secara global. Berbeda dengan self-concept yang halnya itu secara lebih spesifik. Nah, pembentukan self, konsep bagaimana tentang konsep diri, remaja membandingkan dirinya dengan lingkungan atau social comparison, dan cara pandang tentang diri terbentuk dari apa? Hasil dari proses membandingkan. Ya, jadi sebetulnya hal ini telah terjadi pada tahapan sebelumnya, namun hal ini masih terjadi pada masa remaja. Ya, kita sedang bahas remaja ya. Ini masih berlanjut. Pembanding lebih tinggi, artinya jika orang lain lebih tinggi. Jika orang lain yang lebih tinggi, bagaimana? Orang lain yang lebih tinggi, secara realistik bisa meningkatkan keberfungsian secara psikologis gitu ya. Kita bisa semakin meningkatkan potensi. Meningkatkan potensi. Yang tidak realistik bagaimana? Individu akan bisa frustasi. Maksudnya realistik ini apa sih sebetulnya? Misalkan realistik itu misalkan sama-sama kuliah di psikologi UII. Berarti pembandingnya itu realistik. Angkatannya sama. Psikologi angkatan ya, itu sama misalkan, berarti dia pembanding yang realistik. Nah, misalkan UI ya, misalkan di sini hukum UI. Bisa jadi pembanding ini tidak realistik karena misalkan dalam konteks akademik dari materi ajarnya saja tidak realistik dibandingkan karena tidak sama gitu. Itu contoh untuk tidak realistik itu artinya ya secara logika itu tidak layak untuk dibandingkan, padahal pembanding itu harus apple to apple gitu ya, harus sepadan. Kalau pembandingan lebih rendah, bagaimana? Di sini akan melemahkan motivasi untuk mengembangkan diri ya. Lalu self-concept dan self-esteem hasil dari proses membandingkan apa? Sebagai baseline. Baseline ini apa? Sebagai dasar. Jadi sebetulnya hasil dari proses membandingkan tadi, oh saya seperti ini, kamu seperti itu dijadikan dasar untuk start gitu ya. Startnya kan di sini poinnya ya. Di sini startnya. Di sini 0. Dia akan ke arah positif atau bahkan ke arah negatif. Disinilah baseline-nya. Ya. Startnya ya. Ambient level of evaluation ini di sini nanti dikatakan apakah evaluasinya itu akan bertolak belakang atau tidak. Ya, atau cenderung lebih stabil. Ya. Mengukur naik turunnya atau barometric self-esteem, moment to moment, day to day sense of self-evaluasi. Jadi kita harus muhasabah gitu ya, harus memikirkan penilaian terhadap diri, muhasabah diri ya, day to day, moment to moment, apakah saya itu sudah semakin baik atau belum, dan contextually determine, artinya memang harus secara kontekstual. Misalkan saya sedang melihat self-esteem di bidang akademik ya, dan sebagainya. Jadi self-concept dan self-esteem ini memang harus lebih baik secara kontekstual ya. Determine ini apa? Targetnya atau tujuannya. Ya. Target atau tujuannya ini memang harus secara kontekstual gitu ya. Kontekstual itu ya tergantung konteksnya sedang mengukur di bidang apa gitu. Oke. Perkembangan kedirian remaja dilandasi oleh apa? Perkembangan kognitif ya. Dimana kita tahu perkembangan kognitifnya itu sudah bisa secara abstrak ya, sudah semakin bisa abstrak, logis ya, dan sebagainya. Remaja mampu melakukan refleksi diri untuk hal-hal yang terkait dengan emosi dan hubungan antar manusia.
itu yang akan mengakibatkan self remaja semakin berkembang. Pengalaman dengan teman sebaya dan keluarga gitu ya, terjadi perubahan peran dan harapan tanggung jawab saat memasuki masa remaja. Misalkan peran apa? Peran membantu mengerjakan PR adiknya, membantu PR adik dan sebagainya. Sehingga pengalaman di keluarga dan teman sebaya ini, misalkan kalau teman sebaya mengerjakan diskusi tugas sekolah ya, diskusi tugas sekolah, sehingga pengalaman ini akan cenderung dipakai untuk mengembangkan terkait personal growth-nya atau kedirian remaja tersebut akan dikembangkan secara otomatis begitu ya, dengan pengalaman-pengalaman ini. Budaya, perubahan harapan masyarakat terhadap tingkat kemandirian dan interdependensi terhadap remaja saat bersosialisasi. Ini maksudnya ada harapan-harapan budaya, sehingga kita tahu perkembangan kognitif, pengalaman, dan budaya membentuk perkembangan self pada si remaja. Nah, ini yang sering sekali ya muncul dalam soal, karena mudah untuk dibuat soalnya. Perubahan self pada remaja, di sini menurut siapa? Marcia, ternyata ada 3 fase. Apa aja? Fase awal, pertengahan, dan akhir. Fase awal dikatakan deconstruction. Dari kata-kata D, ini dibongkar. Apa yang dibongkar? Konsep-konsep konstruksinya, konsep-konsep yang sudah ada itu dibongkar. Jadi kata-kata dekonstruksi itu dibongkar kembali konsep yang telah dibangun sejak masa kanak-kanak. Ya, itu fase awal. Misalkan TK, SD, SMP ya, mereka sudah punya konsep ini. Lalu pas waktu masuk SMP dia di D. D ini apa? Dihancurkan, dibongkar, deconstruction, ya. Jadi pengalaman-pengalaman, konsep-konsep diri yang telah lalu dibongkar. Kenapa dibongkar? Untuk dievaluasi apakah masih sesuai dengan yang sekarang, yang SMP remaja ini misalkan ya. Lalu fase pertengahan setelah dibongkar berarti dibangun ulang. Ya. Construction itu kan bangun, itu ulang, berarti reconstruction membangun ulang atau menyusun kembali kedirian yang baru. Jadi ini SMP, SMA, ya, kuliah. Di sini nih fase-fase untuk reconstruction. Ya, fase akhir consolidation, proses menjadikan diri yang sudah dibangun menjadi lebih kokoh. Kata kuncinya itu sudah lebih kokoh. Ini harapannya sudah di masa kuliah ini. Kuliah itu fase-fase akhir Anda kuliah awal, nah itu sudah lebih kokoh, lebih solid, konsep diri, keadaan diri remaja. Ya. Kedirian yang akan menjadi ciri khas remaja yaitu dengan identitas yang baru. Apa namanya? Identitas diri. Menurut teorinya siapa? Marcia. Ya, ada berapa tahap? 3 tahap. Nah, pertanyaan self-identity atau identitas diri, siapa sih saya? Saya tuh kayak apa ya? Saya mau ngapain ya dalam hidup ini? Apa yang berbeda ya dalam diri saya dengan orang lain? Bagaimana cara saya untuk bisa menjadi diri sendiri? Apa tuh kalimatnya, jargonnya? Be yourself, ya. Ya, jadilah diri sendiri. Pertanyaan di atas muncul bersifat universal dan lazim pada usia remaja. Nah, identitas diri merupakan sebuah potret diri yang terbangun dari bagian-bagian atau unsur pembangunnya. Ya, potret diri, jadi gambaran diri yang terbangun dari bagian-bagian atau unsur pembangunnya. Unsur tersebut apa aja? Vocational, apa sih yang bisa dikerjakan gitu ya, terkait vokasi-vokasi, hal-hal teknis ya. Politik, religi, relationship, achievement, seksual, cultural, interest, dan fisik. Fisik ini tinggi badan dan seterusnya ya. Nah, hal inilah yang akan membentuk siapa sih identitas diri remaja dia, gitu. Relationship misalkan siapa sih lingkup pertemanannya, gitu ya. Punya geng,
yang positif atau negatif, dan seterusnya. Pembentukan identitas diri remaja, ya, menurut Erikson, merupakan tahap kelima dari psikososial, ya, bukan psikoseksual tapi sosial, yaitu identity achievement atau identity confusion, ya. Jika remaja berhasil, dia akan achieve. Jika dia tidak berhasil, dia akan bingung identitas atau identity confusion. Ini bingung, ya. Bingung siapa dirinya, gitu ya. Remaja mulai mengevaluasi dirinya terkait dengan siapa diri mereka, apa yang mereka pedulikan. Peduli nggak sih sama Palestina atau sama K-pop, gitu ya. Peduli mana? Sama fitnah akhir zaman atau K-pop dan sebagainya. Kemana tujuan mereka dalam hidup ini, gitu ya. Jadi selebgram yang suka posting, atau yang mencoba mengkaji Al-Quran dan seterusnya, ya. Al-Quran. Jadi ini akan berbeda-beda, ya. Mengapa evaluasi? Mereka dibenturkan dengan berbagai peran. Dibenturkan antara peran vokasional, sosial, dan romantik. Ya, contohnya mereka itu harus ngapain, harus bisa apa, harus bertemannya bagaimana, romantik nanti untuk mempersiapkan intimasi, ya, menikah untuk mempersiapkan. Jadi benturan-benturan itu lalu berakibat adanya peran yang baru, ya. Terjadi psikososial morotarium, nah ini juga sering keluar, ya, yaitu gap atau jarak dari rasa aman masa kanak-kanak dan kemandirian masa dewasa. Jadi ini contohnya seperti ini, ya. Ini anak-anak, ini dewasa. Berarti inilah jarak si gap-nya seperti ini, gap yang dikatakan psikososial moratorium. Moratorium ini kayak pensiun atau mati gitu ya, sejenak off gitu ya. Off dari apa? Antara rasa aman. Jadi remaja ini masih bingung gitu ya. Dia sudah tidak masa aman lagi, tapi dia juga belum dewasa. Jadi dia itu antara psikososial moratorium. Jadi antara gap rasa aman kanak-kanak dan kemandirian. Karena mau dianggap anak-anak juga sudah tidak gitu ya, sudah tidak harus didampingi oleh orang tuanya terus gitu ya. Tapi untuk dilepas secara kemandirian dewasa itu juga belum 100% dilepas. Artinya dia itu masih psikososial moratorium. Di situ ada gap. Nah, disitulah remaja. Gap inilah remaja, gitu ya. Psikososial moratorium di sini di antara anak-anak dan dewasa, yang nanti sebetulnya merupakan hasil proses eksplorasi. Jadi remaja di sini untuk menuju dewasa dia akan eksplorasi. Eksplorasi itu mencari-cari cara, ya, mencari. Ya. Eksplorasi itu mencari untuk identitas dirinya. Pembentukan identitas diri menurut Marcia, kalau tahap perkembangan psikososialnya menurut Erikson, tapi kalau pembentukannya menurut Marcia. Jadi ada pembentukan identitasnya saat remaja melakukan apa? Pembentukan identitas diri saat pada tahap rekonstruksi, ya. Bukan dekonstruksi ya, tapi saat membentuk kembali, ya. Itu berarti tahap keberapa? Berarti tahap kedua. Nanti kalau ditanya di ujian, pembentukan identitas diri itu pada tahap keberapa? Berarti rekonstruksi itu tahap kedua, ya. Remaja dihadapkan dengan berbagai alternatif penting bermakna yang bisa dipilih sebagai ciri dari kediriannya. Adanya alternatif yang bisa dipilih karena saking banyaknya dia dihadapkan oleh teman-teman yang dari beragam pengalaman, ya. Banyak tawaran-tawaran, ikut organisasi ini yuk, ikut organisasi Rohis, ikut organisasi academic club, ikut organisasi makan sehat, diet, dan sebagai organisasi klub-klub komunitas apapun, itu alternatif yang banyak dan remaja harus bisa memilih sebagai ciri dari kedirian. Jadi Anda sebagai contoh, memilih organisasi yang Anda pilih sebetulnya itu
penggambaran dari identitas diri Anda, begitu ya. Jadi nggak boleh asal pilih, gitu ya. Seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan apapun, termasuk sosial media, termasuk apa yang Anda follow, gitu ya. Termasuk bagaimana sih remaja meleburkan keciriannya terhadap identitas dirinya. Kalau yang kita follow adalah hal-hal yang bersifat positif, berarti remaja tersebut cenderung ke arah positif, dan seterusnya. Remaja melakukan eksplorasi. Eksplorasi ini apa tadi? Mencari-cari. Mencari apa? Mencari berbagai alternatif tadi ya, berbagai alternatif kegiatan, dan menetapkan satu pilihan yang dinilai paling cocok untuk menjadi ciri atau identitas dirinya. Jadi di sini memang tidak mencari-cari saja, tapi harus sampai ditetapkan ya. Jadi mencari plus ditetapkan, bukan eksplorasi tapi tidak pernah ditetapkan. Aku pilih organisasi apa ya? Aku bingung, semua ditanya-tanya tapi tidak ditetapkan, itu juga salah ya. Jadi harus dicari tapi juga ditetapkan, dipilih gitu ya. Hasil proses eksplorasi namanya apa? Status identitas. Hasil eksplorasinya namanya status identitas. Dalam menyelesaikan krisis identitas dan membangun status identitasnya, maka dua proses yang terlibat, krisis dan komitmen dalam membentuk status identitas. Penelitian Marsha menunjukkan bahwa tidak semua remaja mengalami periode krisis, tidak semuanya mengalami krisis atau membuat komitmen. Hasil capaian remaja saat melakukan rekonstruksi dan konsolidasi adalah status identitas. Jadi dimulai saat tahap kedua, diteguhkan saat tahap ketiga, gitu ya, status identitas. Jadi kan kita belajar pembentukan status identitas ada 3 ya. Pertama itu deconstruction ya, dirubuhkan, rekonstruksi, dibangun kembali, dan konsolidasi. Nah, status identitas itu tahap kedua dimulainya, diteguhkan pada tahap ketiga. Jadi kita ingat ya, dua hal ini, krisis dan komitmen. Kita akan bahas di slide selanjutnya apa itu krisis dan apa itu komitmen. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar krisis atau komitmen ya. Di sini muncul lagi. Nah, perpaduan antara tahapan krisis 1 dengan komitmen yang 2 ini akan menghasilkan 4 tahapan lagi. Oke. Apa itu? Kita lihat di slide berikutnya. Krisis adalah periode di mana perkembangan identitas remaja dihadapkan pada berbagai alternatif penting yang bisa dipilihnya. Jadi adanya alternatif ya. Berarti gampangannya ini krisis itu mencari alternatif ya. Kalau diem aja dia krisis, tidak, dia harus aktif gitu ya. Dia harus aktif mencari alternatif itu. Adanya proses eksplorasi yang dilakukan oleh remaja pada berbagai aspek kehidupannya. Eksplorasi di sini pencarian secara langsung ataupun tidak langsung di keluarga atau asal dirinya. Intinya dimanapun dia berada sebetulnya mencari ya. Apa yang dicari? Peran jenis, identitas seksual, ideologi, politik, teologi, karir, hubungan antar individu. Ini yang dicari. Nah, kalau komitmen apa? Komitmen adalah pembentukan satu set nilai keyakinan, peran, norma, harapan diri yang lebih stabil. Di sini komitmen di sini sudah dibuat keputusan secara sadar apa yang diinginkan dan apa yang akan dilakukan dalam mengisi kehidupannya. Ya, cirinya adalah remaja menetapkan satu pilihan dari berbagai alternatif yang ada. Contohnya, ya, remaja mau kuliah di SMA atau SMK, dia mencari-cari alternatif. Oh, kalau di SMK itu seperti ini. Kalau di SMA seperti itu. SMK itu plus minusnya apa? Plus minus. Di sini juga plus minus. Ya. Remaja mau SMA atau SMK, dia mengeksplorasi hal yang luas gitu ya. Namanya krisis. Setelah eksplorasi krisisnya itu mantap, sudah luas, maka remaja yang achieve atau yang berprestasi identitas sendiri yang oke, gitu ya, dia harus dibuat keputusan, oke, saya akan milih SMK karena SMK ternyata masih bisa untuk kuliah. Ketika pun kuliah nanti
sulit lapangan pekerjaannya, dia sudah punya keahlian dari SMK-nya, misalkan begitu ya. Karena aturan terbaru SMK ini ternyata masih bisa kuliah dan seterusnya. Nah, komitmen ini dibuat keputusan. Jadi proses mencarinya di mana? Di periode krisis. Ya, misalkan lagi Anda kuliah di psikologi UI, kenapa sih tidak di fakultas lain dan tidak di universitas lain? Proses harus di psikologi UI itu ternyata harus ada banyak alasannya, harus ada banyak pembandingannya, harus ada banyak analisanya. Kenapa kok tidak di psikologi? Kenapa kok tidak di jurusan lain, tidak di jurusan komunikasi? Kenapa sih di psikologi? Peluang kerjanya apa? Tantangannya apa? Dan sebagainya itu harusnya mantap, ya. Ketika mantap, nanti akan diputuskan, oke, saya akan fix kuliah di psikologi UI, itu berkomitmen, dipilih gitu ya, berdasarkan hasil krisisnya. Nah, ini ada contoh jenis-jenis status identitas tadi yang diffusion, foreclose, moratorium, dan achieve. Coba kita lihat yang pertama ya. Di sini kita kasih nomor aja 1, 2, 3, dan 4. 1 adalah diffuse. Diffuse ini krisisnya absen. Krisisnya nggak ada, komitmen juga nggak ada. Ini sangat, contohnya apa? Tidak mencari-cari ya, tapi juga ya dia bingung gitu ya, diffuse. Ini kasihan banget, tidak ada alternatif tapi juga nggak memilih, ini paling kasihan ya. Kalau foreclose apa? Foreclose itu krisisnya tidak ada, dia tidak punya alternatif tapi tiba-tiba berkomitmen. Ini contohnya kuliah terpaksa di psikologi atau dijodohkan, misalkan ya, dijodohkan, kuliahnya terpaksa ya, terpaksa karena ikut orang tua misalkan. Jadi tiba-tiba memutuskan iya, tapi tanpa ada alternatif gitu ya. Itu foreclose nomor 2. Nomor 3, moratorium, yang bagaimana? Mencari-carinya ada, krisisnya ada kan, tapi tidak mau berkomitmen. Ini PHP itu ya. Ini perilaku ghosting misalkan. Perilaku ghosting itu banyak pendekatan tapi tidak ada komitmen gitulah ya. Banyak alternatif, semua dideketin, semua dicoba, tapi keputusannya nggak ada. Siapa yang dipilih nggak ada. Kegiatan apa yang dipilih tidak ada. Itu moratorium. Kalau yang achieve ini yang paling bagus ya. Achieve ini kan yang paling bagus. Achievement berarti identitinya achieve. Krisisnya ada, komitmennya ada. Jadi memilih sesuatu ternyata sudah berdasarkan krisis yang oke, yang sudah mantap krisisnya atau eksplorasi sudah mantap. Ini yang paling achieve gitu ya. Nah, insya Allah kalian sudah paham. Nah, diffuse ini tidak ada komitmen, namun tidak adanya eksplorasi juga gitu ya. Mungkin melakukan eksplorasi tapi tanpa tujuan yang jelas. Nih hati-hati yang diffuse ini ya. Tujuannya tidak jelas ini, diffuse tujuannya tidak jelas. Jadi ngambang gitu ya. Mengalir gitu ya hidupnya. Melakukan proses rutin tapi tidak ada tujuan yang jelas ya. Ini yang kasihan. Ini yang kasihan ya. Foreclose itu juga memilih komitmen tanpa proses eksplorasi ya. Fokus tujuan yang sudah ditentukan secara jelas. Ini saking jelasnya misalkan Anda mau kuliah di psikologi, dari dulu suka psikologi jadi nggak milih-milih. Nah, itu contohnya nih, saking jelasnya. Atau ada harapan figur otoritas, manut orang tua gitu ya, manut pilihan ortu, kurang mampu bersikap fleksibel dan defensif, pokoknya itu harus gitu, pokoknya harus itu, atau seperti itu. Jadi saking manutnya atau saking kuatnya bukan jati diri, saking kuatnya pilihannya sehingga dia tidak melihat kanan kirinya, pokoknya harus dengan itu, pokoknya harus kegiatannya itu dan sebagainya. Mengadopsi nilai keyakinan standar dari figur otoritas ya, dan tadi juga ya, nilai-nilai sangat kuat sehingga tidak ada pilihan lain yang lebih bagus dari pilihanmu. Itu foreclose. Kalau moratorium terlibat penuh dalam eksplorasi, terlibat penuh gitu ya, tapi bergerak antara konformitas dan pemberontakan. Dia tuh bingung antara oke sama tidak oke gitu ya, antara menyetujui dengan membangkang. Itu dia di tengah-tengah gitu ya. Rasa ingin tahu yang paling kuat sehingga untuk memutuskan dia sulit ya. Jadi dia itu cuma ingin tahu sana, tahu sini, memutuskan menjadi lebih sulit. Ya.
kutu loncat ya, kalau jadi pegawai itu menjadi kutu loncat. Kutu loncat itu ya tidak pernah betah di satu tempat, itu kutu loncat. Yang terakhir identity achieve, ini yang paling oke ya, yang paling bagus. Bagaimana berhasil menemukan jawaban atas pertanyaan. Berarti kalau poin 1 ini namanya eksplorasi atau krisis? Ya, namanya eksplorasi krisis ya, berhasil menemukan. Penuh pertimbangan dan mampu melakukan introspeksi diri. Banyak banget pertimbangan, ini kan sebagai bentuk alternatif krisis tadi ya. Bisa menjelaskan proses eksplorasi, jadi bisa kalau ditanya kenapa kamu mengambil ini, memutuskan itu, sudah ada jawaban detailnya gitu ya, serta apa pilihannya, kenapa tidak memilih yang lain, itu sudah lengkap sepaket jawabannya. Bisa mempertahankan kinerja dalam situasi yang menekan karena pilihannya itu sudah dipahami resikonya. Misalkan kalau aku kuliah di fakultas jurusan psikologi, nanti bakal seperti ini nih, bakal banyak disuruh tugas ke masyarakat dan sebagainya, itu ketika ada situasi menekan cenderung bisa dilalui ya. Mampu menyelesaikan dilema moral pada level penalaran moral yang lebih tinggi, dampak yang bagus ya. Oke, perkembangan sosial remaja dengan keluarga, peers, dan sekolah. Remaja dan keluarga sumber dukungan sosial bagi remaja, proses dalam keluarga, hubungan orang tua remaja, hubungan remaja sibling, dan bagaimana keluarga yang berubah gitu. Di sini informasi saja, berarti bahwa ya semua masih dalam koridor membutuhkan ya, sebagai keluarga masih dibutuhkan, teman masih dibutuhkan, semua masih dibutuhkan ya. Di sini separuh-separuh, hampir 50%, 50%. Proses dalam keluarga, reciprocal socialization, sinkroni, family as a system. Lalu developmental construction view dan perubahan pada orang tua remaja kita akan bahas ya. Reciprocal dari kata-kata reciprok, yaitu saling apa? Melakukan sosialisasi. Terjadi dua arah, antara siapa? Antara ortu dan remaja. Misalkan gini, ortu menasehati, tapi remaja juga bisa memberikan informasi pendapat gitu ya. Informasi pendapat. Nah, kamu besok uang jajannya sekian ya SMP, tapi sebentar mah Pak, kalau berdasarkan informasi besok aku ada eskul, ada ikut les ini, jadi bisa jadi nasihatnya atau instruksinya bisa berubah karena ada sosialisasi dari remaja, jadi bersifat dua arah, dari ortu dan juga dari remaja. Remaja bisa memberikan pendapatnya juga kepada orang tua juga bisa memberikan nasihat kepada si remaja. Itu sebagai resiprok saling ya. Yang kedua, sinkroni, interaksi yang terkoordinir antara orang tua anak atau remaja, di mana perilaku mereka saling menyesuaikan. Saling menyesuaikan kata kuncinya, misalkan remaja lagi sibuk ekskul gitu ya, ekstrakurikuler. Nah, orang tua harus menyesuaikan jam makannya, jam makan bersama keluarganya, misalkan seperti itu. Jadi saling menyesuaikan ya. Family as a system, di sini contohnya setiap bagian unit akan saling terkait dan saling mempengaruhi ya. Contohnya misalkan ada remaja yang terkena narkoba, pasti orang tuanya juga akan pusing gitu ya. Ini akan mempengaruhi sistem sebagai keluarga. Jadi begitu juga dengan orang tua yang bercerai, remajanya akan paling terdampak ya. Dan seterusnya. Developmental construction view, saat individu tumbuh, mereka memiliki modal untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi modalnya itu salah satunya interaksi ya. Pendekatan ini ada dua hal. Yang pertama adalah continuity view, hubungan orang tua anak pada masa awal perkembangan membentuk pola dasar interaksi anak selanjutnya dengan orang lain sepanjang kehidupan anak. Misalkan kita sudah paham ya continuity view, remaja ini dengan temannya, dengan temannya berinteraksinya itu memakai pengalaman ortu kepada saat remaja ini anak-anak gitu ya, bisa dipahami ya.
Jadi remaja ini berinteraksi dengan sekolah, dengan guru, dengan peer. Itu remaja ini memakai apa? Memakai dasar interaksi di masa awal-awal perkembangan anak. Jadi ketika awalnya ini adalah positif, dia akan cenderung menggunakan pengalamannya ini juga positif. Jadi masa depan ditentukan pada awal perkembangan, namanya continuity. Kalau discontinuity, bagaimana? Adanya perubahan dan pertumbuhan, ya. Belum tentu di sini positif. Di sini positif awalnya, bisa jadi di sini negatif, gitu ya. Bisa jadi di sini jadi negatif. Itu namanya, kalau yang positif jadi negatif, bisa jadi itu discontinuity, gitu ya. Perubahan remaja ada pubertas, ya, meningkatnya penalaran logik, sebab akibat meningkatnya idealisme berpikir, pokoknya harus sesuai seperti itu, gitu ya. Harapan yang sirna, sekolah, peers, kencan, dan kemandirian. Perubahan orang tua, kepuasan pernikahan, beban ekonominya bertambah, gitu ya. Karena orang tua ini kan punya orang tua lagi, dan anaknya ini remaja kan. Nah, anak remaja ini sudah minta banyak hal, minta motor lah, dan sudah mau siap-siap kuliah, gitu ya. Di samping orang tuanya yang sudah lansia, semakin lansia, gitu. Jadi beban ekonominya bertambah. Reevaluasi karir, ya, orang tuanya sudah mengevaluasi karirnya, ini sudah biasanya di tahap-tahap mau pensiun, gitu ya, sudah mau tahap pensiun. Perspektif waktu, kepedulian terhadap vitalitas tubuh dan kesehatannya sudah mulai sering sakit-sakitan orang tuanya, ya. Jadi hal ini sering konflik, ya. Remaja yang seperti itu, orang tua yang sudah seperti ini mengakibatkan sering konflik, ya. Karena remaja itu kan sangat idealis. Dia tidak bisa menempatkan yang pragmatis. Idealis itu kan lawannya pragmatis, ya. Idealis itu pokoknya aku harus ikut les ini, les itu. Kalau pragmatis, karena uangnya terbatas, mungkin kita tidak ambil les dulu. Nah, ini cara berpikir yang bertolak belakang. Remaja itu idealis, sedangkan orang tua biasanya pragmatis, mana yang diprioritaskan. Sehingga hal yang berbeda ini cenderung untuk meningkatkan konflik antara hubungan remaja dengan orang tuanya. Gitu ya, di saat remajanya ini sangat banyak energi, ya, mengingat sudah pubertas, ya, banyak energinya, tetapi orang tuanya sudah gampang mudah lelah dan sebagainya. Nah, hal ini ya mengakibatkan sering terjadi potensi konflik. Hubungan orang tua dan remaja, orang tua sebagai manajer, monitoring, initiating, arranging, ya, menjalankan fungsi monitornya. Lalu initiating ini memberikan inisiatif, mengarranging ini menyusun, ya, menyusun tugas, ya. Teknik pengasuhan bisa authoritarian, autoritatif, neglectful, indulgent. Nanti bisa Anda cek masing-masing, ya. Nggak perlu saya ulang lagi di sini, ya, sekalian Anda belajar. Konflik orang tua dan remaja adanya generation gap, ya, generasi yang berbeda, dan eskalasi konflik terjadi saat, ya, kata kuncinya remaja awal. Karena remaja awal itu, kita bayangkan remaja awal itu semuanya serba meningkat, ya, semuanya serba meningkat. Jadi sangat-sangat idealis, ya, energinya berlebih, pubertas, dan eskalasi dari fisik kognitifnya itu sedang naiknya. Jadi peningkatan konflik kerap terjadi pada saat remaja awal, gitu ya. Karakteristik hubungan orang tua dengan remaja dihadapkan pada dua tugas yang saling bertolak belakang. Apa itu? Membangun otonomi. Ya, otonomi itu apa? Kemandirian. Dia tuh ingin mandiri kan, remaja. Aku bisa, gitu ya. Namun juga ingin mempertahankan ikatan atau kedekatan dengan keluarga. Jadi ini saling bertolak belakang. Di saat dia secara fisik ini remaja itu kan sudah seperti dewasa, ya, sudah pubertas dan sudah kuat. Tapi secara kognitif itu belum sempurna. Jadi mau dianggap dewasa juga belum, tapi secara fisik kok sudah dewasa, kok sudah bisa disuruh macam-macam remaja ini, ya. Tapi secara mengambil keputusan kok belum diserahkan sepenuhnya. Itu kadang remaja menjadi bingung.
Kalau dalam hal fisik aja orang tua sering bantu sering minta tolong macam-macam, tapi kalau disuruh mengambil keputusan masih belum dipercaya mengambil keputusan secara mandiri. Nah, konflik dengan orang tua meningkat, tetapi tingkat kelekatan masih kuat. Jadi meskipun konfliknya meningkat, tapi asalkan attachment-nya itu tetap harus dijaga. Ini akan menjadi pelindung, gitu, akan menjadi sebuah protective factor yang akan memberikan sebuah bantalan atau sebuah bantal gitu ya, supaya tidak menjadi lebih konflik gitu ya. Kelekatan ini penting. Meskipun nantinya banyak konflik, tapi kelekatannya bagus atau kuat, itu akan menjamin bahwa remaja ini akan sejahtera gitu ya. Jadi kesejahteraan remaja berkorelasi lebih kuat dengan tingkat kelekatan anak. Jadi dibandingkan dengan teman sebayanya. Artinya apa? Kelekatan dengan orang tua pada saat remaja itu ternyata banyak penelitian kesejahteraan remajanya itu lebih bagus. Artinya ya, meskipun banyak konflik, tapi kelekatannya tetap dijaga. Kelekatan itu apa? Salah satunya percaya. Orang tua percaya pada diberikan kepercayaan, diberikan peran ya. Tanggung jawabnya dipenuhi sebagai anak. Tanggung jawab dari orang tua dipenuhi dan sebagainya. Jadi pelekatan itu sebuah cinta kasih ya, responsif tapi sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, kebutuhan remaja itu kan rasa kepercayaan, adanya peran dan adanya tanggung jawab. Di hubungan dengan saudara sekandung bagaimana? Sibling, di sini ada helping, sharing, teaching, fighting, playing. Peran dari kakak adik ya. Peran sibling, socializing agent, jadi sebagai perantara untuk bersosialisasi, sebagai teman untuk curhat ya, contohnya socializing agent ini teman untuk konflik itu nggak perlu untuk semakin dewasa, untuk semakin membangun kedewasaan dan sebagainya. Sumber dukungan emosi, rivals dan teman-teman bicara ya. Rivals ini social comparison ya. Oh, dia kakakku bisa itu, aku harus bisa ini ya, rivals. Perubahan pola hubungan dengan sibling, konflik dengan sibling menurun ya saat remaja. Kok bisa? Karena lebih banyak aktivitas dengan peer ya. Aktivitas dengan peer akan lebih banyak, sehingga dengan sibling di rumahnya akan cenderung menurun. Waktu yang dihabiskan bersama semakin dikit kan? Perubahan struktur kekuasaan, asimetri ke simetri. Yang dulunya kakak adik sekarang lebih simetris. Sekarang bisa karena sudah merasa remaja gitu ya. Jadi sudah semakin setara. Simetri ini setara. Kedudukannya semakin setara, sudah merasa besar gitu ya. Keluarga yang berubah di masyarakat, di sini aja ada perceraian dan pengaruhnya, ada penyusuan remaja, perubahan yang terjadi, resiko kerentanan perkembangan sosial ekonomi, di mana perceraian itu sangat memberi dampak pada remaja ya, sehingga jelas itu banyak kajiannya. Salah satunya yang ditampilkan di slide ini ada penyesuaian, perubahan, resiko, dan sosial ekonomi. Keluarga tiri, adanya ambiguitas dalam ikatan antar anggota keluarga. Jadi ambigu itu misalkan ayah tiri, ibu tiri, jadi semacam tidak jelas gitu ya ikatannya dengan ibu yang asli, misalkan cerainya bukan meninggal, cerai karena bukan yang meninggal gitu ya. Ada perubahan sistem sosial dalam keluarga yang berbeda. Orang tua tidak bekerja, lalu bagaimana dengan orang tua yang bekerja? Remaja akan menjadi masalah isu-isu remaja yang memiliki kunci rumah sendiri ya. Nanti terkait dengan social relationship-nya bagaimana? Relationship ya, pindah domisili. Gender dan pengasuhan, perbedaan pengasuhan berdasar jenis kelamin, pola asuh autoritatif merupakan bentuk pola asuh umum di berbagai belahan dunia. Nanti Anda bisa cek istilah masing-masing sambil belajar ya pengasuhan-pengasuhan tersebut. Jangan sampai lupa karena di tahapan perkembangan sebelumnya sudah. Remaja, teman sepeda dan peers ini yang akan kita bahas ya. Persahabatan, friendship,
tingkat kedekatan lebih tinggi karena friendship, persahabatan ya lebih stabil, berbagi minat dan aktivitas ya yang dianggap penting. Dibutuhkan berbagai bentuk keterampilan interpersonal untuk mempertahankan. Jadi ini dibutuhkan ini contohnya karena sering banyak konflik ya. Kenapa banyak konflik? Misalkan konflik tersebut semakin membentuk keterampilan interpersonal ya. Bagaimana nanti mau menurunkan ego, mau memulai menyapa dan sebagainya. Ada ketergantungan dengan media komunikasi berbasis elektronik ya, gadget. Karena sekarang persahabatan pun harus menggunakan gadget ya, apalagi pandemi. Perbedaan individual differences berpengaruh pada pola interaksi. Jadi misalkan terkait dengan personality, kepribadian sahabatnya dan sebagainya itu mempengaruhi temperamen dan sebagainya. Itu adalah individual differences, personality, temperamen, gitu ya. Contoh-contohnya. Bagaimana kelompok teman sebaya, peer group ini lebih stabil, masih sama berbagi apa aja nilai, perilaku, status identitas. Tantangan yang ditunjukkan secara jelas dari teman sebaya bisa mendorong ke arah aktivitas yang positif sebagai referensi untuk apa Pak? Aku lagi nge-zoom. Lagi nge-zoom. Oke. Nah, lanjut ya, sebagai referensi pembentukan identity prototype. Jadi sebutan labeling untuk orang lain dan dirinya sebagai bagian dari suatu kelompok membantu menciptakan atau memperkuat pembentukan identitas diri remaja. Oke, sebutan labeling untuk orang lain dan dirinya sebagai bagian dari suatu kelompok membantu menciptakan atau memperkuat pembentukan identitas diri remaja. Membantu mengidentifikasi siapa teman dan siapa lawan, itu juga penting ya. Terhadap identity prototype. Struktur kelompok teman sebaya di sini ada clique, reputation based group, dan crowd. Itu bagaimana peer atau kelompok teman sebaya itu bisa terbagi ya. Klik ini anggotanya 4-6 orang, biasanya anggotanya sama, gendernya laki-laki atau semua perempuan ya. Kalau crowds ini cenderung lebih banyak, terdiri dari anggotanya lebih banyak kalau crowds ya. Gendernya terbagi heteroseksual, lebih banyak terbentuk saat remaja berusia 13 dan 15. Ya, saat tingkat konformitas dengan teman sebaya ini tinggi. Reputation based group ini remaja mengidentifikasikan dirinya sebagai kelompok tertentu didorong oleh pilihannya sendiri atau arahan temannya. Hubungan dengan lawan jenis, interaksi dengan lawan jenis terjadi lebih cepat pada anak perempuan ya, dibanding anak laki-laki. Keterampilan kompetensi sosial yang dipelajari saat berinteraksi dengan lawan jenis menjadi bekal untuk membangun hubungan romantis di masa depan. Perasaan jatuh cinta dan sebagainya, naksir dan sebagainya itu mulai berkembang. Remaja dan sekolah, di sini ada transisi sekolah ya. Dari SD kelas 6 ke SMP kelas 1 ada transisi, dari SMP kelas 3 ke SMA kelas 1 juga ada transisi. Dari SMA ke universitas juga ada transisi ya. Lalu bagaimana dengan remaja dropout dari SMA dan remaja yang tidak kuliah? Merupakan perubahan yang normatif ya, perubahan yang bisa stressful saat SD kelas 6 ke SMP kelas 1 gitu ya. Adanya pubertas, body image, dan adanya tanggung jawab dan peran-peran yang berubah gitu ya, dan teman-teman yang berubah. Di sini adalah perubahan yang normatif yang wajar. Namun ada fenomena top dog phenomenon, misalkan yang senior ya, senior ini menggojlok yang junior tuh ya, fenomena ini. Ini misalkan ada ospek dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk meminimalisir perubahan, jangan terlalu sering terjadi perubahan apa? Perubahan transisinya gitu ya. Ini kan SD, 3 tahun di SMP, ini 3 tahunnya SMA. Ini kan ada perpindahan 2 kali ya.
Kalau di Amerika ini cukup sekali dari 8 ke 4. Jadi transisinya itu diperkecil atau disedikitkan jumlah transisinya untuk mengatasi top dog phenomenon. Freshman, ya, ini top dog phenomenon tahun pertama sebagai mahasiswa baru biasanya juga menjadi top dog fenomena. Top dog itu dulu di SD itu menjadi senior, ya, lalu dia di SMP, lalu dia akan menjadi junior. Itulah top dog phenomenon. Perubahan yang terjadi apa? Struktur sekolah diluas, peers semakin beragam, lebih fokus pada pencapaian prestasi bukan pada sosialisasi. Aspek positifnya merasa lebih dewasa dan lebih tertantang, lebih punya banyak waktu bersama peers, ya, merasakan kebebasan dari pengawasan orang tua dan hubungan dengan orang tua yang lebih baik. Aspek positifnya, masalah serius adalah remaja yang drop out, gitu ya. Biasanya dimiliki oleh etnik minoritas dan SES yang rendah. Penyebab drop out ini DO, alasan sekolah, tidak suka sekolah, sering dihukum dikeluarkan, alasan ekonomi tidak ada biaya, alasan keluarga harus bekerja untuk keluarga, ya, alasan teman sebaya punya teman yang DO juga cenderung akan menjadi ritme yang baik, ritme yang ditiru, alasan pribadi hamil atau menikah. Oke, sampai sekian dulu, silahkan dipelajari dan silahkan dikerjakan tugasnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.